Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan pada pertemuan yang terdahulu mengenai reliabilitas dengan metode belah, bahwa minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan menghitung reliabilitas dengan metode belah tapi dengan menggunakan rumus Sperman-Brown. Saya harap Anda semua sudah bisa. Kalau nanti Anda lupa, sudah saya cantumkan linknya, nanti Anda bisa lihat di channel YouTube-nya Prodi PBI. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan tentang penghitungan uji reliabilitas sebuah tes dengan metode belah dengan menggunakan rumus Flanagan. Kemudian apa yang akan kita hitung nanti? Pada prinsipnya, nah seperti ini. Pada prinsipnya mencari reliabilitas itu dengan rumus Flanagan, nanti kita mencari standar deviasi. Jadi perbedaan antara rumus Flanagan dengan rumus Sperman-Brown adalah di rumus Sperman-Brown kita menggunakan uji korelasi, sedangkan di rumus Flanagan nanti kita menggunakan rumus standar deviasi. Jadi nanti ada 3 standar deviasi yang akan kita gunakan, yaitu standar deviasi dari variabel X dan juga standar deviasi dari variabel Y dan juga standar deviasi dari variabel total. Total itu nanti X ditambah Y. Seperti ini rumusnya. Untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menuliskan jumlah 1 sebagai variabel X, jumlah 2 sebagai variabel Y, mencari X kuadrat, Y kuadrat, total, dan juga total kuadrat. Untuk mencari X, kita seperti yang pertemuan terdahulu, diketikkan sama dengan langsung diklik yang ini, yang jumlah 1, tinggal di enter gitu. Kemudian untuk mencari variabel jumlah 2, maka diketikkan sama dengan diklikkan yang jumlah 2 yang ini, klik enter. Nah, setelah semuanya jadi seperti ini, maka langkah yang berikutnya kita langsung saja menghitung X kuadrat, Y kuadrat, total, dan total kuadrat. Jadi nanti sekali drag ke bawah langsung ketemu semua perhitungannya. Mungkin Anda masih ingat rumusnya. X kuadrat sama dengan jumlah 1 atau X pangkat 2. Seperti ini. Atau Anda juga bisa menggunakan sama dengan jumlah 2 ini Y kuadrat kali Y kuadrat kali Y. Untuk mencari Y kuadrat, jadi sel Y kali sel Y, sama saja. Untuk total, variabel X ditambah dengan variabel Y, seperti itu. Kemudian untuk total kuadrat, tinggal Anda mengklik ini pangkat 2, seperti yang di variabel X kuadrat, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, maka langkah yang berikutnya tinggal Anda diblok saja, kemudian Anda tinggal drag ke bawah, geser ke yang kanan bawah sampai dengan tanda plus hitam, kemudian di drag ke bawah sampai dengan mugi U, jangan kebablasan sampai total, beda nanti. Klik. Nah, setelah semuanya dihitung ada
dihitung semuanya, maka yang berikutnya adalah kita akan menghitung total. Jadi kita membutuhkan komponen-komponen ini. Total dari variabel X, total dari variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, total, dan juga total kuadrat. Kita jumlahkan saja dengan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum di blok dari A an L sampai dengan mugi U. Sampai dengan dari siswa pertama sampai dengan siswa terakhir. Nah, seperti ini. Sum C75 sampai C95 di enter. Nah, ini dihiraukan saja karena biasanya ini memang muncul otomatis yang sebelah sini. Kita tinggal geret ke kanan aja. Seperti biasa. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah jelas toh? Kalau belum jelas, nanti Anda bisa mengulangi langkah yang sebelumnya. Kemudian kita akan mencari komponen-komponen ini, standar deviasi dari X kuadrat, standar deviasi dari Y kuadrat, dan standar deviasi dari total kuadrat. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini. SDX kuadrat yaitu sigma X kuadrat per N dikurangi sigma X per N dikuadratkan. Saya copy dulu biar mudah untuk mengaplikasikan ke Excel. Nah, oke, langsung saja kita eksekusi. Untuk mencari standar deviasi dari X kuadrat sama dengan kurung buka sigma X kuadrat per N, N-nya 21, dituliskan saja, dikurangi sigma X per N dikuadratkan. Sigma X adalah jumlah 1. Sigma X per N dikuadratkan. Tolong diberi kurung lagi untuk mengkuadratkan ini. Kurung tutup. Nah, seperti itu. Enter. 3,741. Sama dengan yang SDX kuadrat. Untuk mencari SDY kuadrat, rumusnya sama. Jadi tinggal yang X kuadrat diganti dengan Y kuadrat, gitu aja. Sama dengan sigma Y kuadrat per N dikurangi sigma Y per N dikuadratkan. Nah, seperti itu. Enter. 3,361. Sedangkan SDT kuadrat ini juga sama prinsipnya, tinggal diganti yang T aja. Sama dengan sigma T kuadrat per N dikurangi sigma T per N dikuadratkan. Enter. 11,143. Nah, komponen-komponen yang kita butuhkan sudah ada semua. Ada SDX kuadrat, SDY kuadrat, dan juga SDT kuadrat. Nah, yang berikutnya kita tinggal mencari R11 atau reliabilitasnya. Rumusnya saya copy dulu. Nah, rumusnya adalah 2 kali 1 min SDX kuadrat ditambah SDY kuadrat per SDT kuadrat. Jadi pengaplikasiannya adalah 2 kali, nah ini 2 kali 1 min 2 kali 1 min
SDX kuadrat ditambah SDY kuadrat dibagi SDT kuadrat. Nah, seperti itu. 0,725. Seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu, R tabelnya yang 5% dan 1% kita akan lihat di halaman 104 buku statistik Anda. Sebentar. 104. Nah, yang sebelah sini adalah untuk yang 5% dan yang sebelah sini adalah untuk yang 1%. Kita copy saja atau dituliskan 0,433 untuk yang 5%, 0,433, sedangkan untuk yang 1% adalah 0,549, 0,549. Oke. Patut Anda perhatikan di sini adalah koma. Jadi tolong diperhatikan sekali lagi pada Excel, silakan Anda melihat atau memperhatikan untuk koma. Kalau di laptop saya menggunakan titik, mungkin ada di laptop Anda yang menggunakan koma. Tolong diperhatikan agar nanti tidak keliru ketika menuliskan rumus untuk yang keputusan. Seperti itu. Oke, kita akan langsung menghitung, menuliskan rumus untuk keputusannya. Jadi untuk rumus keputusannya hampir sama dengan yang kemarin waktu yang menggunakan Spearman Brown, sama dengan jika R11 lebih besar sama dengan R tabel yang 1% 0,549, maka dia akan reliable 1%. Nah, di sini perlu diperhatikan ketika menuliskan rumus ini bahwa Excel itu akan secara otomatis menuntun Anda untuk menuliskan rumus. Jadi di sini tolong diperhatikan, di sini menggunakan koma atau titik koma. Satu itu. Yang kedua, pada penulisan ini tolong diperhatikan jenengan nanti menggunakan koma atau titik untuk desimalnya. Kemudian untuk yang ini nanti tolong diperhatikan sesuai dengan instruksi dari Excel. Anda nanti tolong nurut sama Excel. Di sini dituliskan koma atau titik koma. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jika R11 ini lebih besar sama dengan yang R tabel 5% 0,433, maka dia akan reliable 5%. Reliable 5%. Kemudian yang terakhir, jika kurang dari itu maka dia akan unreliable. Jenengan bisa menggunakan istilah reliabilitas itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, sudah selesai rumusnya. Jika C100 lebih besar daripada 0,549 maka dia reliable 1%. Jika C100 lebih besar sama dengan 0,433 maka dia reliable 5%. Jika kurang dari itu maka dia unreliable. Itu rumusnya. Kita akan enter. Nah, ternyata dia reliable 1%. Nah, sampai di sini saya harap Anda semua sudah bisa memahami prinsip tentang
menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus Flanagan. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Silakan nanti Anda praktekkan. Kalau Anda mengalami kesulitan, bisa kita diskusikan di Google Classroom nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.